Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang soal TWK CPNS 2023 nasionalisme. Tes SKD TWK semakin kompleks dan menuntut kita untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kebangsaan dan nasionalisme. Dalam video ini, kami akan memberikan 10 soal SKD TWK CPNS 2023 nasionalisme. Mari simak informasinya. Nomor 1. Kesadaran nasionalisme purba di Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan A. Munculnya berbagai organisasi keagamaan di daerah. B. Meleburnya paham kedaerahan menjadi 1. Kesadaran nasional. C. Perang melawan kolonialisme di berbagai daerah. D. Munculnya berbagai organisasi cendekiawan di berbagai daerah. E. Rasa tidak suka pada penjajahan oleh imperialisme barat. Kesadaran nasional di purba ini ditunjukkan ketika kolonialisme di Nusantara yang ditandai dengan munculnya perang-perang yang bersifat lokal dari berbagai komunitas agama di daerah, seperti Perang Diponegoro di Jawa Tengah, Perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Antasari di Banjarmasin, dan Perang Aceh. Sehingga opsi jawaban C, yaitu perang melawan kolonialisme di berbagai daerah, merupakan contoh sikap nasionalisme purba di Indonesia. Nomor 2. Kunci menuju negara demokratis terletak pada bagaimana mengembangkan toleransi kembar atau twin toleration dalam konstruksi politik. Berikut ini merupakan salah satu perwujudan dari toleransi kembar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah A. Institusi agama tidak memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. B. Negara tidak berpartisipasi secara aktif dalam membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama. C. Fungsi agama dibatasi hanya pada ruang privat saja, sementara negara memiliki fungsi pada ruang privat dan publik sekaligus. D. Institusi negara memiliki batasan dalam membuat kebijakan sesuai amanat konstitusi yang telah disepakati. E. Konstitusi agama formal dan negara memiliki hak prerogatif yang tidak saling bercampur. Kunci membangun negara demokratis apabila dibandingkan dengan mengembangkan toleransi kembar dalam konstruksi politik, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Institusi agama tidak bisa memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. Artinya, institusi agama tidak akan intervensi terhadap pemerintahan yang sah. Kita lanjut nomor 3. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme berikut ini adalah A. Mewujudkan supremasi hukum. B. Menggunakan produk berkualitas tinggi dari dalam negeri. C. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. D. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. E. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan sosial budaya. Jawaban dari nomor 3 ini adalah yang C. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ada juga dampak negatif yang lainnya seperti
menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. 5. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, negara. Di antara pilihan di atas disediakan upaya jangka panjang yang paling tepat untuk mengatasi dampak globalisasi adalah opsi jawaban yang C. Kita lanjut nomor 4. Munculnya nasionalisme dipengaruhi oleh hal-hal berikut, kecuali A. Magna Carta, B. Piagam Bill of Rights, C. Revolusi Prancis, D. Revolusi Cina, E. Pengaruh Renaissance. Kita bahas satu persatu. Magna Carta adalah akar dari demokrasi yang muncul di Inggris pada tahun 1215. Piagam Bill of Rights sama saja di Inggris, namun beda tahunnya yaitu 1689. Revolusi Prancis yang menumbuhkan demokrasi dan nasionalisme yang tercermin dalam semboyan revolusi liberté, égalité, fraternité yang berkembang ke seluruh Eropa. Revolusi Cina tidak merupakan pengaruh terhadap munculnya nasionalisme, sedangkan pengaruh Renaissance adalah pengaruh pemikiran dari Renaissance yang memunculkan semangat nasionalisme, sehingga jawaban untuk menjawab nomor 4 ini adalah D. Revolusi Cina yang tidak merupakan semangat nasionalisme. Nomor 5. Globalisasi yang berkembang sangat cepat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat multikultural saat ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan berdampak pada A. Ketimpangan ekonomi, B. Perbedaan gaya hidup, C. Meningkatnya urbanisasi, D. Timbulnya konflik vertikal, E. Melemahnya idealisme primordialisme. Berikut ini dampak yang muncul akibat disintegrasi suatu bangsa. Yang paling menonjol adalah yang A. Ketimpangan ekonomi. Sehingga soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang A. Ketimpangan ekonomi. Nomor 6. Bentuk dari nasionalisme di mana negara mendapatkan kebenaran politik sebagai suatu hal yang alamiah dan juga ekspresi dari suatu bangsa atau ras merupakan pengertian dari A. Nasionalisme sipil, B. Nasionalisme romantik, C. Nasionalisme sosial, D. Nasionalisme kenegaraan, E. Nasionalisme etnis. Ya, teman-teman bisa pause terlebih dahulu untuk berpikir ini merupakan pengertian dari nasionalisme apa, sambil teman-teman klik tombol subscribe untuk channel saya Ahmad Iqbal Fauzi agar teman-teman tidak tertinggal mengenai pembahasan soal-soal CPNS 2023. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 6 ini adalah B. Nasionalisme romantik. Nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri suatu toleransi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural Indonesia adalah A. Membebaskan setiap orang untuk memilih dan menjalankan agamanya, B. Menghargai kehidupan pribadi setiap orang, C. Tidak memaksakan pendapat saat berada dalam rapat, D. Memberikan hak yang menjadi milik setiap individu, E. Melatih anak-anak muda untuk mengetahui kebudayaan daerah sendiri.
Yang tidak termasuk dalam ciri-ciri toleransi adalah yang melatih anak-anak muda dan mengetahui kebudayaan daerah sendiri. Sedangkan opsi jawaban A sampai D adalah contoh dari ciri-ciri toleransi yang dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural Indonesia. Lanjut nomor 8. Masa moderat pergerakan nasional Indonesia berlangsung pada tahun A 1910 sampai 1920, B 1926 sampai 1940, C 1920 sampai 1932, D 1930 sampai 1942, E 1940 sampai 1954. Masa moderat pergerakan nasional Indonesia berlangsung pada tahun D 1930 sampai 1942, yang terdiri dari munculnya partai-partai organisasi seperti Parindra, Parpindo, dan GAPI. Nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan-perbedaan horizontal dalam kemajemukan bangsa Indonesia adalah A. Suku, B. Agama, C. Bahasa, D. Ekonomi, E. Hukum. Yang bukan merupakan perbedaan horizontal dalam kemajemukan bangsa Indonesia adalah D. Ekonomi. Nomor 10 merupakan nomor terakhir pada video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Selain membicarakan persiapan konferensi Asia Afrika, konferensi 5 negara di Kolombo pada tanggal 20 April sampai 2 Mei 1954 bertujuan untuk A. Membahas persoalan yang terjadi di Vietnam, B. Mempersiapkan kontingen penjaga perdamaian 5 negara ke Mesir, C. Membahas batas wilayah laut ke-5 negara, D. Membahas terusan Suez, E. Melanjutkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam konferensi Pancanegara di Bogor. Konferensi Kolombo pada tanggal 20 April sampai 2 Mei 1954 membahas masalah Vietnam, sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang A. Teman-teman, video ini sampai di sini dulu. Silakan teman-teman berbanyak lagi dalam belajar TWK CPNS 2023 ini. Saya doakan teman-teman untuk menjadi CPNS di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.